Ya, langsung saja kita bergabung dengan Kapuspen TNI yaitu Kristome Sianturi. Halo, selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mas. Pak, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Selamat sore. Baik, Baik, Mas. Pak Kristome, kita ingin mengetahui bagaimanakah sebenarnya kronologis dari kejadian ledakan ini bisa terjadi, Pak Kris? Jadi tentunya saya perlu menyampaikan dulu bahwa rasa duka yang mendalam, rasa turut berduka cita dari pimpinan TNI, Panglima TNI, atas gugurnya 4 orang prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 masyarakat sipil di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, saat terjadinya peledakan munisi yang sudah akhir atau munisi yang sudah kadaluarsa inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspalat tahun 2025. Adapun nama-nama atau daftar nama anggota TNI Angkatan Darat yang meninggal atau gugur yaitu Kolonel CPL Antonius Hermawan STMM sebagai Kepala Gudang Musi 3 Puspalat, kemudian ada Mayor CPL Anda Rohanda Kasimin Gutbakum Gupus 3 Puspalat, Komda Eri Priambodo, anggota Gubusmu 3 Puspalat, dan Pratu Aprio Seriawan, anggota Gubusmu 3 Puspalat. Serta 9 warga sipil, diantaranya adalah Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Ius Ibing bin Inon, Saudara Ius Rizal bin Saifullah, Saudara Toto, kemudian ada Saudara Sakamawan, dan Saudara Rustiawan, serta Saudara Endang. Saat ini ke-13 jenazah sudah dievakuasi di RSUD Pangpek untuk melakukan autopsi dan pemulasaran jenazah. Untuk prajurit TNI atau keempat prajurit TNI AD akan disemayamkan nantinya di Gupusmu 3 Puspalat. Dan nanti untuk ya masyarakat sipil akan kita kembalikan kepada keluarga dan dengan dibantu oleh aparat kewilayahan untuk dimakamkan. Untuk sebagai informasi bahwa lahan yang digunakan untuk peledakan adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan amunisi akhir atau amunisi yang memang sudah kadaluarsa atau expired ini, gitu ya. Dan nanti kita akan mendalami kenapa ini bisa terjadi, apakah memang SOP itu sudah dilaksanakan atau Baik. belum ya. Nanti biarkan tim investigasi untuk bekerja mendalami tentang hal ini. Demikian kira-kira, Mas. Baik, baik Pak Kris, berarti prosedur terkait hal lain sebagainya ini masih dilakukan investigasi lebih mendalam. Tapi yang ingin kami ketahui juga Pak Kris, sebenarnya dari lokasi ini, apakah memang menjadi lokasi yang sering digunakan oleh pihak militer untuk melakukan pemusnahan amunisi, Pak Kris? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa lahan ini kan memang lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin digunakan untuk pemusnahan munisi-munisi yang sudah akhir atau munisi-munisi yang sudah expired. Jadi gini Mas, munisi-munisi itu kan ada masa pakainya. Nah, munisi-munisi yang sudah tidak dipakai ini, yang sudah ada di gudang kita, kemudian ditaruh di sana untuk dimusnahkan atau diledakkan. Karena kalau tidak segera dimusnahkan justru akan membahayakan, gitu ya. Nah, nanti kita lihat kenapa hal ini bisa terjadi. Misalnya, apakah setelah ledakan pertama dianggap sudah selesai, ternyata masih ada munisi yang belum meledak atau karena belum terdetonasi sehingga bisa mengakibat adanya susulan setelah mungkin kepala gudang yang mendekat, kemudian masyarakat juga mendekat. Nah, ini nanti kita akan dalami kenapa hal itu bisa terjadi gitu, Mas. Justru kan kepala gudangnya juga ikut gugur atau ikut meninggal dunia dalam peristiwa ini, Kolonel CPL Antonius Hermawan. Demikian, Mas. Baik Pak, kami ingin juga mengetahui karena di sini ada korban warga sipil. Dari proses peledakan ini sebenarnya apakah melibatkan warga sipil yang diperbolehkan untuk menonton, ataukah memang ada kebobolan dalam hal penjagaan dari sepengetahuan Anda, Pak Kris? Jadi informasi yang kami dapat, kebiasaan yang ada adalah apabila setelah peledakan itu masyarakat mendekat. Kenapa mereka mendekat? Dalam rangka untuk mengambil sisa-sisa serpihan, logam, baik itu tembaga, besi dari munisi-munisi yang sudah diledakkan tadi untuk diambil karena itu punya nilai jual gitu Mas ya. Nah itu yang memang sering terjadi. Nah mungkin tadi buru-buru sudah mendekat ternyata masih ada munisi yang kadaluarsa tadi yang belum meledak ya sehingga mengakibatkan ada jatuhnya korban ini. Tapi itu semua nanti kita akan dalami setelah tim investigasi betul-betul mendalami tentang peristiwa ini. Demikian Mas. Baik,
Selanjutnya Pak Kris, kita juga ingin menggali terkait amunisi yang kadaluarsa ini. Jumlahnya itu ada berapa Pak? Dan jenisnya tentunya bermacam-macam. Dan penggunaan prosedurnya pun tentunya berbeda. Ini dari informasi yang Anda ketahui, jenis amunisi yang diledakkan ini apa saja Pak? Dan jumlahnya berapa Pak Kris? Ya, data sementara yang kita terima, yang saya dapat informasi bahwa ini kan bermacam munisi, ada MKK, MKB, munisi kaliber besar, munisi kaliber kecil ya. Contohnya misalnya kaliber kecil adalah munisi pistol, munisi S1, atau kaliber 5,56 atau 7,62. Ada juga misalnya granat ya, granat tangan, ada juga munisi atau proyek mortir, peluru mortir dan sebagainya. Nah, itu kan memang ada masa pakainya. Apabila selama tidak dipakai dan sudah melebihi masa pakainya atau kadaluarsa atau expirednya, ya memang itu harus segera dimusnahkan sehingga nanti tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan karena terlalu lama disimpan di gudang. Makanya harus memang sudah dicanangkan untuk peledakannya, Mas, gitu ya. Baik Pak, sebenarnya kalau untuk berbicara tentang kronologis dan juga terkait hal-hal yang terjadi di lapangan ini masih dilakukan proses investigasi. Namun apabila kita berbicara tentang prosedur, bagaimana sebenarnya prosedur dari pemusnahan amunisi yang kadaluarsa? Sesuai dengan SOP itu sepertinya harus diketahui juga oleh masyarakat agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kira-kira bagaimana Pak prosedur itu bisa diterapkan dalam pemusnahan amunisi ini? Tim investigasi akan menjelaskan itu setelah mendalami, kan itu ada prosedur tahapan-tahapannya. Step by step-nya. Apakah itu semua sudah dikerjakan? Nah, gitu kan, pertanyaan apakah itu semua sudah dikerjakan? Nah, kalau sudah dikerjakan, kenapa masih bisa terjadi? Apa masalahnya? Nah, itu bahan evaluasi kita sehingga hal ini tidak bisa terjadi lagi di kemudian hari. Nah, inilah nanti yang akan perlu disampaikan oleh tim investigasi dari tim investigasi yang akan bekerja untuk menyelidiki kejadian ini, Mas. Kira-kira demikian ya. Baik Pak. Kris, terkait korban luka, ini tadi Anda menyebutkan ada beberapa korban yang mengalami luka berat juga, setelah itu juga ada yang korban meninggal dari warga sipil. Penanganannya sejauh ini bagaimana Pak, terkait korban luka dan juga korban meninggal dari warga sipil? Saya hanya menyampaikan saat ini jumlah masyarakat yang menjadi korban meninggal dunia 9 orang, kemudian dari TNI ada 4 orang. Yang lainnya yang luka-luka ataupun luka ringan, luka berat, saya belum mendapat data itu, Mbak. Nanti kita akan dalami lebih lanjut. Demikian, Mas. Baik, Pak Kris, kita juga ingin mengetahui langkah mitigasi ke depan yang akan dilakukan oleh pihak TNI seperti apa, Pak? Ya, nanti kita akan evaluasi kejadian ini ya, kemudian kita lihat apakah SOP yang memang sudah ada ini masih ada kelemahannya, gitu ya, sehingga di kemudian hari nanti tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Nah, gitu. Nanti kan kita biarkan dulu tim investigasi itu bekerja, mendalami, sambil kita evaluasi untuk ke depan itu bagaimana sih harusnya untuk pemusnahan ini supaya tidak ada korban lagi di kemudian hari. Apakah itu korban prajurit kita, apakah itu korban masyarakat. Kira-kira itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, Mas. Demikian. Baik Pak Kris. Kami ingin menggali juga terkait korban luka yang sejauh ini berdasarkan data Anda, sejauh ini ada berapa Pak korban luka berat dan juga menjalani perawatan di RSUD setempat, dan adakah perkembangan lebih lanjut dari lokasi, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya belum menerima data jumlah yang luka berat dan luka ringan. Saya baru menerima data yang meninggal dunia. Nanti kita dalami lebih lanjut, karena kita masih berfokus untuk mengurusi dulu yang meninggal dunia ini, Mas. Baik, Pak, mungkin terakhir terkait lokasi, saat ini apakah sudah dilakukan sterilisasi atau pengamanan lebih lanjut dan dipastikan tidak ada proyektil ataupun juga sisa amunisi di sana, Pak? Bagaimana? Itu tadi yang saya sampaikan di awal, saat ini kita sedang mengamankan area tersebut, mensterilasi jangan sampai ada apakah itu prajurit TNI yang mendekat ke dalam lokasi ledakan ataupun masyarakat sipil yang mendekat ke lokasi dalam, sampai tim investigasi, tim dari Puspalat memastikan tempat itu betul-betul aman. Itu, Mas, ya, kira-kira. Baik, Bapak Kris, terima kasih Maijen TNI Kristome Sianturi, Kapuspen TNI atas informasi yang Anda berikan. Semoga ini menjadi salah satu informasi yang penting bagi masyarakat dan proses investigasi dapat berjalan lancar dan maksimal atas kejadian ini. Terima kasih Pak Kris, selamat sore dan sukses selalu. Selamat sore.